Assalamualaikum anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran sosiologi secara online. Nah, kita masih di bab 2 ya, materi tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial. Seperti yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan minggu lalu bahwa di pertemuan hari ini kita melanjutkan materi tentang interaksi sosial. Nah, di pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang faktor-faktor pendorong dari interaksi sosial. Kira-kira ada apa saja ya faktor pendorong interaksi itu? Mari kita simak videonya lebih lanjut ya. Faktor yang mempengaruhi atau faktor pendorong interaksi sosial itu ada 6. Nah, secara kasat mata, interaksi sosial itu terlihat sederhana. Orang bertemu, kemudian saling berbicara, atau sekedar bertatap muka. Padahal, interaksi sosial itu merupakan proses yang cukup kompleks karena dilandasi oleh beberapa faktor psikologis. Nah, yaitu yang pertama adalah imitasi, lalu sugesti, identifikasi, simpati, dan empati. Faktor-faktor itu dapat berdiri sendiri atau berfungsi bersama-sama sebagai dasar terjadinya interaksi sosial. Yang pertama adalah imitasi. Imitasi adalah tindakan meniru orang lain. Imitasi dapat dilakukan dalam bermacam-macam bentuk, misalnya gaya bicara, tingkah laku, adat dan kebiasaan, pola pikir, serta apa saja yang dimiliki atau dilakukan oleh seseorang. Menurut salah seorang ahli bernama Dr. A.M.J. Korus, sejumlah syarat harus dipenuhi dalam mengimitasi, yaitu minat atau perhatian terhadap objek atau suatu subjek yang akan ditiru, serta sikap menghargai, mengagumi, dan memahami sesuatu yang akan ditiru. Contohnya adalah seperti gambar berikut. Nah, itu merupakan contoh dari imitasi. Imitasi mempunyai peran yang sangat penting dalam interaksi sosial, yaitu mendorong seseorang untuk mematuhi norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Contohnya, namun imitasi juga dapat menghasilkan tindakan negatif jika yang ditiru adalah tindakan yang menyimpang dari nilai dan norma di masyarakat. Contohnya, seorang pemuda meniru ayahnya yang perokok atau seorang pelajar yang meniru temannya membolos. Kedua adalah sugesti. Sugesti berlangsung ketika seseorang memberi pandangan atau pernyataan sikap yang dianutnya dan diterima oleh orang lain. Sugesti biasanya muncul ketika si penerima sugesti tidak dapat berpikir rasional. Ia akan langsung menerima segala anjuran atau nasihat yang diberikan dan meyakini kebenarannya. Misalnya ketika kita jalan-jalan di supermarket, lalu kita bertemu dengan SPG atau Sales Promotion Girl yang mempromosikan barangnya, menawarkan produknya, membujuk supaya kita membelinya. Nah, itu sampai akhirnya kita membeli produk tersebut, nah berarti kita tersugesti oleh SPG tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, pada umumnya sugesti itu berasal dari hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah orang yang berwibawa, karismatik, atau memiliki pengaruh kuat terhadap penerima sugesti. Contohnya orang tua, cendekiawan, atau pemimpin agama. Yang kedua adalah orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari penerima sugesti, misalnya atasan di kantor. Nah, itu otomatis kita akan menerima sugesti dari orang yang kedudukannya lebih di atas daripada kita tersebut. Yang ketiga adalah kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Contohnya, dalam suatu rapat, seseorang tidak menyetujui suatu keputusan. Namun, karena anggota yang lain berpendapat sebaliknya, ia pun mengubah pendapatnya. Dan yang keempat adalah reklame atau iklan di media massa. Contohnya, kalau kita lihat iklan-iklan di IG, nah misalkan baju atau aksesoris atau tas, nah kita jadi terpengaruh nih untuk membeli produk tersebut. Nah, itu berarti kita terpengaruh dari iklan di media massa. Yang ketiga adalah simpati. Simpati merupakan kondisi ketertarikan seseorang kepada orang lain. Ketika bersimpati, seseorang menempatkan dirinya dalam keadaan orang lain dan merasakan apa yang dialami, dipikirkan, atau dirasakan orang lain. Dalam proses ini, perasaan berperan penting walaupun alasan utamanya adalah keinginan memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Contohnya, ketika ada tetangga yang terkena COVID misalnya,
kita jadi ikut merasakan kesedihannya dan berusaha untuk membantunya. Umumnya, simpati lebih banyak terjadi pada hubungan teman sebaya, hubungan ketetanggaan, atau hubungan pekerjaan. Yang keempat adalah identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan atau keinginan seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain, atau dalam arti meniru secara keseluruhan. Nah, identifikasi ini hampir mirip dengan imitasi, tapi identifikasi ini lebih mendalam karena dapat membentuk kepribadian seseorang. Orang melakukan proses identifikasi karena memerlukan tipe ideal tertentu dalam kehidupannya. Contohnya, identifikasi misalnya seorang anak yang mengidolakan ibunya. Ia berusaha mengidentifikasi dirinya seperti ibunya karena menganggap sikap, perilaku, dan nilai yang dimiliki oleh sang ibu merupakan tipe ideal yang berguna sebagai penuntun hidupnya. Nah, yang kelima adalah empati. Empati merupakan simpati yang mendalam. Jadi hampir sama dengan simpati, tetapi kalau empati ini lebih mendalam. Jadi, simpati yang mendalam yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan jiwa seseorang. Contohnya, seorang anak ikut merasakan penderitaan ibunya yang terkena penyakit COVID-19. Anak tersebut sangat sedih sehingga ia pun jatuh sakit. Contoh lain, misalnya seorang pria jatuh sakit karena selalu membayangkan tabrakan beruntun yang telah menewaskan anggota keluarganya. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi interaksi yang terakhir adalah motivasi. Motivasi adalah dorongan yang diberikan kepada orang lain untuk melakukan suatu tindakan sosial. Contohnya, misalnya ada seorang individu yang walaupun dia memiliki keterbatasan fisik, tapi dia bisa menginspirasi banyak orang karena kemampuannya, yaitu melukis menggunakan jari kakinya. Sehingga banyak kaum difabel yang lain yang melihat aksinya kini terketuk untuk ikut mengembangkan potensi yang dimilikinya dengan mengikuti komunitas difabel di daerahnya masing-masing. Nah, interaksi yang terjadi dalam contoh tersebut yaitu dipengaruhi oleh adanya motivasi. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Kita sudah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Jika ada yang belum dipahami dan ingin ditanyakan, boleh langsung ajukan pertanyaannya di grup ya, lalu kita akan diskusikan bersama. Nah, sekian untuk pertemuan hari ini. Dibaca-baca lagi materinya ya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.